Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel review apa aja. Kali ini gue mau nge-review sebuah produk cairan pembersih kerak ya, yang lagi viral ini. Itu mereknya Cleantex pembersih porselen. Jadi yang dimaksud porselen itu bisa WC ya, atau toilet. Kemudian keramik kamar mandi juga bisa. Kalau di iklannya ini juga bisa untuk membersihkan bak ya, lumut-lumut yang ada di bak mandi kayak gitu. Nah, ini tulisan 2 kali lebih kuat dan hemat 800 ml. Tapi di sini itu netonya 1000 ml, berarti 1 liter ya. Ini pembersih porselen, diproduksinya ini Karya Bagus Bermanfaat, Jawa Timur, Indonesia. Ini kita lihat expirednya 2 Juni 2027. Nah, ini ada cara pemakaiannya ya. Ini ampuh membersihkan kotoran dan kerak membandel. Tuh, pada porselen, toilet, kloset keramik, dan wastafel dengan hanya sekali kuas. Terus ini jangan menggunakan Cleantex dengan produk lain yang tidak cocok. Contohnya itu pada semen, marmer, besi, dan stainless, karena akan merusak produk tersebut ya. Kemudian ini aturan pakainya: basahi tangan dengan air bersih dan selalu gunakan sarung tangan atau karet plastik. Kemudian tuangkan 200 ml ke dalam wadah plastik. Sarankan untuk kerak tipis, larutkan cairan menggunakan air dengan perbandingan 1:1. Ketiga, kuas dan ratakan cairan pada permukaan yang kotor. Untuk noda dan kerak membandel, pengaplikasian dapat dibantu dengan menggunakan sikat. Karena nanti gua itu akan membersihkan kuas, membersihkan kerak yang membandel ya. Udah lama banget nggak dibersihin, dan kalaupun dibersihkan itu susah banget. Jadi ya udahlah, aku terima apa adanya. Dan ini sih reviewnya, bukan review ya, iklannya itu bisa sekali kuas ya. Jadi gue nggak akan menggunakan pelarut atau air perbandingan 1:1, tapi gue langsung gue tetesin atau langsung gue siram, baru nanti gue akan ratakan dengan kuas. Ini kemudian bilas dengan air hingga bersih dan pastikan tidak ada sisa cairan pembersih. Bahan aktifnya ini terusi 0,5%, HCl 18%, H2O 81,5%. Jadi ini mengandung bahan aktif bahaya bila langsung terhirup atau terkena mata ya. Untuk keamanan gunakan sarung tangan karet, tapi karena gua nggak punya sarung tangan karet ya, mungkin gua akan membasahi tangan gua aja dan menggunakan masker. Langsung aja kita praktekkan di kamar mandi. Mohon maaf kalau misalkan ada yang merasa jijik, ya skip aja, nggak usah ditonton, atau nanti lihat ketika di menit-menit akhir ya, ketika hasilnya aja. Tapi kalau yang mau lihat pembuktiannya ya tonton aja terus, jangan di skip-skip. Dan gue akan usahakan bagian yang menurut banyak orang itu menggelikan atau jorok nggak akan gue tampilkan. Oke, langsung aja kita praktekin. Nah, ini keraknya contohnya ya. Ini keraknya dia lumayan bandel. Kemudian ini juga di toilet ya, tuh keraknya membandel ya. Gua akan siram dikit seperti itu contohnya, lalu disikat-sikat aja atau dikuas. Oh iya ya, dia langsung kelihatan bersih tuh. Kita siram lagi di titik sini ya untuk pembuktiannya. Nah, kita langsung gosokin lagi. Wow, bener loh tuh.
usahain untuk di nut keramik kayak gini. Ini kan nut-nutnya ya, ini semen. Usahain jangan sampai terlalu lama ya, terlalu lama ngumpul di nut, karena nut itu kan semen. Nanti semennya itu akan terkelupas ya, semennya akan terkelupas atau terkikis. Jadi usahakan langsung kita gosok dan nanti langsung kita bilas dengan air ya. Jadi jangan sampai nunggu lama. Tuh bisa dilihat yang tadi ditetesin di sini itu langsung bersih ya keraknya. Ini coba keraknya lagi nih, kita akan tetesin lagi dari sini ya. Nah, kita gosok. Dia untuk kerak yang membandel itu agak susah ya. Kita gunakan ini sikat kayak ginian ya, coba. Apakah bisa hilang? Ternyata susah ya. Untuk kerak-kerak yang membandel itu susah sekali hilang. Tuh, kita tuangin lagi, kita gosok. Susah ya, jadi susah, nggak terlalu gampang seperti di iklan. Jadi ini untuk kerak-kerak yang nggak membandel ya, nggak terlalu bandel, kayak cuman lumut-lumut, sekedar lumut-lumut sih gampang hilangnya. Tapi untuk kerak yang membandel dia agak susah tuh ya. Yang ini nih, ini dia nggak hilang-hilang nih dari tadi nih. Ya. Nah, ini kita udah di kamar mandi ya, dan udah ada di klosetnya. Ini mohon maaf kalau ada yang kurang suka dengan video seperti ini, silahkan di skip karena mungkin menjijikan dan tidak enak untuk dilihat ya. Tapi kalau yang mau lanjut lihat untuk pembersihannya ya silakan aja. Ini contohnya berkerak seperti ini ya untuk pijakan kakinya. Langsung aja kita tes. Ini harus dalam keadaan kering ya katanya sih ya. Jadi biar cairannya ini menyerap sempurna ke kerak-keraknya ini. Ini langsung kita tuang ya. Seperti ini kita tuang. Nah, ini enggak gua tuang sampai sini untuk memperlihatkan hasilnya ya. Ini kita diamkan dulu beberapa saat. Ya, ini nggak terjadi reaksi apa-apa. Jadi untuk di kerak yang membandel seperti ini
ini nggak terjadi reaksi apa-apa ya. Untuk baunya ini lumayan menyengat, jadi diharapkan pakai pengaman ya, seperti masker. Ya, jadi nggak terjadi reaksi apa-apa. Lalu kita gosok. Tuh, kita kuas-kuas aja ya, nggak perlu tenaga lebih. Nanti ketika ininya susah, ketika digosok susah, baru kita menggunakan sikat ya. Tuh. Apakah dari kalian melihat perubahannya atau enggak ya? Ini kayaknya keraknya agak bandel, kita pakai sikat WC ya. Bisa dilihat, ini akan gue siram dulu. Ini gue siram. Ya, nggak terlalu bersih ya, jadi kurang ampuh untuk kerak kloset seperti ini. Nah, ini kita akan coba di lantai kamar mandi, kemudian di ember seperti ini, yang kayak di iklannya ya. Sekarang kita langsung tuang aja. Ini keadaan kering lantai kamar mandinya. Gue akan buat perbandingan, gue akan nyiram di salah satunya aja, ini sebagian kecil di sini, dan ini yang tidak tersiram ya. Ya, cairannya kita akan tahan di sebagian sini aja. Kita akan lihat dia nggak ada reaksi ya, jadi dia bereaksi ketika kena semen di sini nih. Dia bereaksi di sini doang ketika kena semen. Kalau kena kotoran seperti ini dia nggak bereaksi. Seharusnya ketika dia kena kotoran ini juga bereaksi ya, biar ngangkat dari kotoran tersebut. Mungkin langsung aja kita kuas, karena di iklannya juga ini nggak butuh waktu lama ya untuk membersihkannya. Nah, ini kita kuas bagian sini.
kita akan lihat hasilnya. Nah, apakah kelihatan bedanya? Ini masih basah ya, masih basah, jadi nggak terlalu kelihatan bedanya. Ini ya, jadi nanti mungkin gue akan siram, kemudian gue akan tunggu kering, dan hasilnya itu akan gue perlihatkan perbedaan dari yang di sini dengan yang sini ya. Nah, ini gue akan ngetes ke bak, langsung aja dioles seperti ini ya. Tuh udah kelihatan. Udah kelihatan ya, warnanya langsung berubah jadi putih ya, jadi lebih bersih lah intinya. Nih bagian bawahnya yang berkerak juga ya, langsung kita tes. Oh ya, lihat ya, langsung bersih. Ya, langsung kelihatan perbedaannya. Jadi untuk bak atau ember seperti ini tadinya berkerak banget kayak gini ya. Ini yang baru dioles-oles, dia langsung kelihatan bersih ya. Ini juga nih, kelihatan kan perbedaannya ya. Jadi yang bagian sini itu yang tadi dioles, bagian yang sini nih, ini yang belum dioles tuh. Ini beda ya, kelihatan. Jadi untuk bak atau ember ini berfungsi dengan baik, langsung kelihatan bedanya. Untuk lantai kamar mandi belum kelihatan hasilnya, tapi nanti akan gue perlihatkan setelah kering ya. Dan untuk toilet atau kloset itu juga kurang. Ini untuk lantai kamar mandinya ya, setelah gua lap kering juga masih ada basah-basah dikit lah ya, tapi masih tetap bisa kelihatan hasilnya. Ini tadi bagian yang dibersihkan, kemudian ini yang belum dibersihkan. Kelihatan lumayan ya perbedaannya. Ini yang dibersihkan, ini yang belum dibersihkan. Jadi ini lumayan bersih, dan kotoran-kotoran kerak di sisi-sisinya kayak gini nih, ini juga tuh hilang ya. Ini kan ada nih kerak-keraknya ya, ada kerak-keraknya. Yang ini udah lumayan hilang walaupun baru dioles sebentar. Jadi untuk hasil yang maksimal pada lantai kamar mandi itu harus emang disikat ya, disikat, digosok, baru hasilnya itu dapat sempurna bersih. Dan ini lantainya lantai kasar. Kalau lantai bening atau lantai licin itu akan lebih gampang ya hilangnya nodanya, karena ini lantai kasar, dia lebih menyerap noda. Dan ini hasilnya udah kelihatan lumayan tuh ya. Oke, jadi sekian reviewnya, semoga dapat membantu. Untuk pendapat gue pribadi sih,
cairannya lumayan bagus ya untuk kerak-kerak yang biasa aja, tapi untuk kerak yang membandel mungkin cairan ini kurang ampuh ya. Oke, sekian, terima kasih udah nonton, semoga dapat membantu dan harganya pun murah ya, kurang lebih itu harganya 10 ribuan lah, 10 sampai dengan 15 ribuan. Jadi buat kalian silahkan beli buat yang berminat untuk bersih-bersih ya, bersih-bersih lumut yang ringan. Sekian reviewnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.